Ini sebenarnya Depok mau jadi kota seperti apa sih? Artinya apa? Uang digunakan, program jalan. Pertanyaannya, apakah tujuan dari program itu tercapai? Atau biasanya kita bilang outcome, impact, gitu ya, nah, benefit, dan sebagainya. Nah, itu tercapai nggak tujuan-tujuan itu? Saya pengen Depok tuh ya kayak rumah yang melindungi warganya, yang membuat warganya nyaman tinggal di kota ini gitu loh. Bang, Depok umur sudah menginjak 23 tahun. Melihat itu gimana Bang, perkembangan kota Depok sendiri? Oh iya, ya alhamdulillah ya, Depok dalam 23 tahun ini semakin pesat lah. Ya, kita bisa lihat Margonda yang tadinya jalannya kecil sekarang udah semakin besar ya. Gedung-gedung pun juga bertumbuhan, fasilitas sarana pembangunannya, artinya pembangunan luar biasa lah ya, infrastruktur dan sebagainya. Yang jadi soal sebetulnya arahnya gitu. Ini sebenarnya Depok mau jadi kota seperti apa sih? Gitu ya. Dicanangkan menjadi kota belimbing tapi nggak selesai. Dicanangkan jadi cyber city, ya sekarang terlalu smart city, sekarang green and smart city. Ya. Nah, tapi kan nggak pernah ada satupun yang dieksekusi sampai selesai gitu. Jadi sampai sekarang kita masih nggak tahu nih Depok nih mau arahnya pembangunannya mau kemana. Nah, karena nggak jelas ini arahnya, maka risiko terbesarnya adalah pembangunan di mana-mana, tetapi jadi semerawut, gitu loh. Ujungnya jadi semerawut. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu di mana sebetulnya daerah perkantoran, daerah ekonomi, daerah pemukiman, dan semua bercampur baur, gitu ya. Nah, atau daerah ruang terbuka hijau. Ya. Kita ini masih hutang kepada undang-undang, ya, 30% ruang terbuka hijau. Ya. Dan sekarang ini baru terpenuhi mungkin 10%-an, gitu. Masih hutang banyak, ya. Oke, ada yang diklaim 20%, tapi ya itu digabung dengan milik privat. Kayak misalnya di perumahan ada ruang terbuka hijau, ya kan, atau ini. Tapi kan nggak itu yang dihitung adalah ruang terbuka hijau yang milik pemerintah kota. Nah, itu masih sangat minim. Ya. Nah, jadi problem Depok itu bukannya apakah ada pembangunan atau tidak, tetapi ya problem terbesarnya adalah pembangunannya mau kemana arahnya, gitu. Nah, itu PR besar kita. Yang kedua, PR terbesar kita untuk ke depan ini adalah memastikan pemerintahan kota yang betul-betul ya secara maksimum bekerja untuk kesejahteraan warga kota. Ya. Artinya dengan demikian saya nggak bilang bahwa pemerintah kota nggak bekerja, ya. Nah, tetapi apakah sudah maksimum, kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, itu yang menurut saya menjadi PR kita ya, memaksimumkan setiap potensi yang ada di Kota Depok. Nah, tapi itu hanya bisa kalau ada kepemimpinan yang mendorong itu, kepemimpinan yang memimpin betul-betul, menginspirasi, memimpin, memastikan birokrasi itu memaksimumkan seluruh potensinya sehingga seluruh kegiatan, seluruh program pembangunan itu tujuan-tujuannya tercapai. Itu bukan hanya kegiatan yang tercapai. Nah, misalnya begini, kemarin itu baru laporan keterangan pertanggungjawaban, ya. Nah, kalau soal penyerapan anggaran tinggi, relatif tinggi. Semua OPD Kota Depok itu saya bisa bilang tinggi penyerapan anggarannya, ya. Dari mulai tinggi sampai sangat tinggi. Hanya sekitar 3% yang penyerapannya itu
rendah dan sangat rendah. Ya. Itu pun juga ada karena COVID, ya kan? Ya, ada kegiatan yang mestinya bisa dilakukan jadi nggak bisa dilakukan, sehingga penyerapannya rendah. Nah, artinya apa? Uang digunakan, program jalan. Pertanyaannya, apakah tujuan dari program itu tercapai? Atau biasanya kita bilang outcome, impact, gitu ya, nah, benefit, dan sebagainya. Nah, itu tercapai nggak tujuan-tujuan itu? Nah, saya kasih contoh di RPJMD ini. Tahun 2020 ke 2021 itu pertumbuhan ekonomi tahun 2021 itu hampir 300%, 290 sekian persen. Artinya kan tinggi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Tetapi di data yang lain menunjukkan kemiskinannya bertambah, Gini rasio, atau angka yang menunjukkan ketimpangan juga bertambah. Angka pengangguran cuma bisa ditekan sebanyak 1%, gitu loh. Padahal pertumbuhan ekonomi 300%, ya kan luar biasa gitu loh. Ya, nah, sementara itu laporan OPD yang terkait sama soal-soal ini nih, ya, penyerapannya tinggi. Pertumbuhan ekonomi 300%, ya kan? Laporan organisasi pemerintahan daerah, dinas-dinas ini penyerapan kegiatannya tinggi, tetapi kok kemiskinannya nggak tertanggulangi, Gini rasionya nggak berkurang, pengangguran cuma bisa ditekan 1%. Masalahnya di mana? Ya kan? Artinya di kegiatan ini jangan sampai, nah itu yang saya bilang, memaksimumkan. Jadi jangan sampai yang penting menggugurkan kewajiban jalan gitu, ya kan? Misalnya gini, bantuan sosial, ya, bantuan sosial itu sebenarnya bisa berpengaruh terhadap angka per kapita, ya, kemiskinan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau angka per kapita kemiskinan segala macam itu masih rendah, bantuan sosialnya berarti tepat sasaran nggak? Itu kan, gitu. Nah, terus Disnaker mengadakan program macam-macam nih, Disnaker, ya. UMKM, ya kan. Nah, harusnya ketika pertumbuhan ekonomi tinggi ini, UMKM-nya lebih agresif sehingga duit yang kan gini, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari produksi yang luar biasa, itu loh, ya. Nah, tapi produksi ini ternyata cuma ke sebagian kelompok masyarakat aja, gitu. Nah, nggak ditangkap sama dinas UMKM sehingga menumbuhkan UMKM dan sebagainya. Atau ada pun program dilakukan, tetapi ternyata nggak bisa menangkap, nggak sejalan dengan perkembangan yang ada, gitu. Nah, jadi itulah yang sebenarnya menjadi PR kita nih, ya. Bagaimana dinas ini kerjanya itu betul-betul maksimum itu. Nah, saya kasih contoh lagi. Tahun 2021 itu hampir di setiap kelurahan, ya, itu ada program bantuan pelatihan untuk menjahit. Ya. Saya nggak bilang bahwa program menjahit itu jelek. Problemnya adalah apakah Depok emang akan diarahkan menjadi kota industri garment, sehingga kita orang dilatih menjahit dan sebagainya ini, begitu mereka terampil terserap ke dalam industri garment? Kan enggak, Depoknya nggak diarahkan menjadi kota itu. Terus kenapa garment? Kenapa menjahit? Padahal itu uang loh, uang warga kota Depok dipakai untuk melatih, gitu loh. Waduh, saya nggak hafal kalau anggarannya, tapi hampir setiap kelurahan itu seragam anu, pokoknya menjahit semua gitu, ya kan. Nah, kenapa nggak misalnya setiap kelurahan kan punya atau setiap kecamatan paling tidak, ya, punya tendensi perkembangan ekonomi yang beragam, gitu ya. Misalnya di Kecamatan Tapos, kalau memang perkembangannya ke arah perumahan, pemukiman dan sebagainya, nggak akan ada industri dan sebagainya, maka kenapa nggak dilatihnya warga itu misalnya keterampilan, ya, yang yang didorong itulah ekonomi yang akan mungkin tercipta kalau perumahan-perumahan ini jadi, misalnya kuliner, ya kan. Kalau perumahan semakin banyak tentu orang kan butuh makan, ya kan, atau laundry,
misalnya gitu ya kan, bantuan UMKM untuk laundry segala macam. Sehingga ketika perumahan-perumahan ini tumbuh, ya banyak pelanggannya, pasarnya ada gitu. Kenapa menjahit gitu kan gitu, kenapa enggak ya, jadi nggak disesuaikan sama situasi. Nah, itu yang menurut saya itu sih soal visi ya gitu, visi soal kecerdasan bagaimana mengelola pembangunan daerah dan seterusnya gitu. Itu kira-kira ya kalau mau diomongin sebenarnya banyak, tapi apakah Depok ada terjadi pembangunan? Iya, terjadi pembangunan pesat makan kalau dibandingkan dengan awal kita berdiri. Saya terakhir untuk Depok ke umur ke-23 ini, harapan Bang Ikrar sendiri seperti apa? Ya, harapan saya sih kota ini akan semakin tumbuh menjadi kota yang nyaman untuk warganya, ya, melindungi warga kotanya, dan memang rumah besar bagi warganya gitu loh. Jadi kamu bisa bayangkan setiap orang habis memiliki kesulitan pasti dia akan pulang ke rumah, di luar persoalan pulang ke rumah. Rumah yang nyaman itu ya rumah yang melindungi penghuninya kan gitu ya. Situasinya nyaman, situasinya enak, ada yang melayani dan sebagainya lah gitu. Nah, umpamakan kota ini adalah rumah tempat kita pulang gitu loh, berlindung, nyaman ya kan, tinggal di situ gitu loh, di rumah itu. Nah, saya pengen Depok tuh ya kayak rumah yang melindungi warganya, yang membuat warganya nyaman tinggal di kota ini gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan di usia ke-23 ini ya Depok tumbuh menjadi kota yang seperti itu.